Apa yang akan kamu lakukan kalau baru berusia 19 tahun? Baru punya satu musim di level elit. Tapi tiba-tiba dihargai lebih dari 100 juta euro? Mungkin sebagian besar pemain akan langsung gemetar. Tapi Yan Diomande justru mendapatkan tantangan yang jauh lebih besar. Real Madrid baru saja menggelontorkan 125 juta euro untuk membawanya dari RB Leipzig. Kalau ditambah bonus performa, nilainya bahkan bisa menyentuh 140 juta euro. Kalau dikonversikan ke rupiah, angkanya sekitar 29 triliun rupiah. Gila, jelas, tapi yang lebih gila lagi adalah satu hal. Diomande sekarang datang ke Real Madrid bukan sekadar sebagai pemain muda potensial. Dia datang dengan label. Pemain yang harus membuktikan bahwa uang sebanyak itu memang layak dikeluarkan untuk dirinya dan di Santiago Bernabeu. Label seperti itu bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Lantas, siapa sebenarnya Yan Diomande? Kenapa Jose Mourinho begitu ngotot menginginkannya? Dan apakah pemain asal Pantai Gading ini benar-benar siap menjadi Galactico baru Real Madrid? Kita bahas sekarang. Sebelum lanjut, kalau kamu memang suka berita dan cerita sepak bola seperti ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Karena perjalanan Diomande di Real Madrid baru saja dimulai. Cerita ini bermula ketika Real Madrid sedang mencari tambahan tenaga di sektor sayap. Salah satu nama yang sempat menjadi perhatian adalah Michael Olise. Namun ketika peluang mendapatkan Olise dari Bayern Munchen menemui jalan buntu. Perhatian Real Madrid akhirnya beralih kepada Yan Diomande. Jose Mourinho disebut melihat Diomande sebagai sosok yang cocok dengan kebutuhan timnya. Bukan cuma karena usianya masih 19 tahun, tapi karena Diomande memiliki sesuatu yang semakin sulit ditemukan dalam sepak bola modern. Keberanian menghadapi lawan secara langsung. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan melewati pemain bertahan dalam situasi 1-1. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, kemudian memberikan dukungan terhadap transfer tersebut. Dan akhirnya, kesepakatan pun terjadi. Real Madrid mengumumkan Diomande sebagai pemain baru. Dengan kontrak hingga 2033, 8 tahun. Bayangkan, saat sebagian pemain seusianya mungkin baru memikirkan bagaimana mendapatkan tempat utama di klub profesional. Diomande sudah mendapatkan kontrak jangka panjang di klub terbesar Eropa. Tapi tentu saja ada satu masalah, harga. Real Madrid membayar 125 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah bonus yang bisa mencapai 15 juta euro. Totalnya, 10 juta euro. Angka tersebut langsung membuat Diomande menjadi salah satu pembelian paling mahal dalam sejarah. Real Madrid bahkan yang termahal jika menghitung biaya tetap. Dan disinilah tekanannya dimulai. Karena bermain untuk Real Madrid saja sudah sulit. Bermain untuk Real Madrid dengan harga 125 juta euro, itu cerita yang berbeda. Diomande memang tampil luar biasa bersama RB Leipzig pada musim 2025-2026. Dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Ia mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist. Di Bundesliga, ia juga mencatat sekitar 20 kontribusi gol serta rata-rata 3-6 dribble sukses per pertandingan. Angka-angka tersebut menjelaskan kenapa Real Madrid berani mengambil risiko sebesar ini. Tetapi ada satu pelajaran yang mungkin tidak ingin diingat terlalu lama oleh fans Madrid. Namanya Eden Hazard. Ketika Real Madrid mendatangkan Hazard dari Chelsea, ekspektasinya juga luar biasa tinggi. Hazard datang sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Namun perjalanan di Madrid tidak berjalan sesuai harapan. Berbagai masalah membuat investasi besar tersebut tidak menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Sekarang Real Madrid kembali melakukan investasi besar. Bedanya, kali ini pemain yang dibeli masih berusia 19 tahun. Artinya, Madrid tidak membeli produk jadi. Mereka membeli potensi. Dan itu berarti tugas Mourinho bukan hanya membuat Diomande bermain bagus. Mourinho harus membuat Diomande berkembang. Karena ada beberapa aspek yang masih harus diperbaiki. Salah satunya adalah pergerakan tanpa bola. Di Leipzig, Diomande cukup nyaman ketika bola berada di kakinya. Dia menerima bola, menghadapi bek, lalu mencoba melewati lawan dengan kecepatannya. Masalahnya,
Sepak bola di Real Madrid tidak selalu memberikan ruang seperti itu. Lawan-lawan Madrid seringkali bertahan sangat dalam. Mereka menumpuk pemain di belakang. Mereka menutup ruang. Dan dalam kondisi seperti itu, kemampuan menggiring bola saja tidak cukup. Diomande harus belajar bergerak sebelum menerima bola. Dia harus berani berlari ke belakang garis pertahanan, mencari ruang di kotak penalti, dan membuat bek lawan sibuk meskipun bola tidak sedang berada di kakinya. Kalau kemampuan ini berkembang, Diomande bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Tapi ada masalah lain. Dribblenya yang menjadi senjata utama juga bisa menjadi sumber masalah. Sepanjang Bundesliga musim lalu, Diomande tercatat kehilangan bola sekitar 180 kali. Untuk winger dengan gaya bermain agresif, angka seperti ini masih bisa dipahami. Tapi di Real Madrid, kehilangan bola di area yang salah bisa berakibat fatal. Karena ketika kamu bermain untuk klub sebesar Madrid, setiap keputusan akan diperhatikan. Kapan harus menggiring bola? Kapan harus mengoper? Kapan harus menunggu? Dan kapan harus memaksa masuk ke kotak penalti? Disinilah Mourinho harus bekerja. Bukan untuk menghilangkan keberanian Diomande. Justru sebaliknya, keberanian itu harus dipertahankan. Yang perlu diubah adalah pengambilan keputusannya. Karena kalau Diomande mampu mempertahankan kemampuan satu lawannya, sambil menjadi lebih cerdas dalam memilih momen, dia bisa berubah menjadi pemain yang sangat berbahaya. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik. Diomande akan bermain di mana? Posisi alaminya sebenarnya lebih nyaman di sisi kiri. Dia bisa menggunakan kaki kanannya untuk menusuk ke tengah. Masalahnya, Real Madrid sudah punya Vinicius Junior. Dan tentu saja, tidak mudah mengambil posisi dari salah satu winger paling berbahaya di dunia. Maka kemungkinan besar Diomande akan lebih sering digunakan dari sisi kanan. Disinilah tantangannya. Di sisi kanan, dia tetap bisa menggunakan kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Namun pola permainannya harus sedikit berbeda. Dia harus mampu menjaga lebar lapangan, membuka ruang, melakukan kombinasi, dan pada saat yang sama memberikan ruang bagi pemain seperti Kylian Mbappe dan Vinicius untuk bergerak. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Real Madrid bisa memiliki lini depan yang sangat cepat. Vinicius di kiri, Diomande di kanan, dan Mbappe di tengah. 3 pemain dengan kecepatan luar biasa. 3 pemain yang bisa mengubah pertandingan hanya dengan satu momen. Tapi sekali lagi, semuanya masih sebatas potensi. Karena sepak bola bukan permainan di atas kertas. Diomande harus membuktikannya di lapangan. Menariknya, sebelum benar-benar membuka babak baru bersama Madrid, Diomande lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada RB Leipzig. Dia mengakui Leipzig adalah klub yang memberinya kesempatan ketika dirinya masih belum punya banyak pengalaman profesional. Klub tersebut mempercayainya, memberinya panggung, dan membantunya berkembang sampai akhirnya bisa menembus level tim nasional, Pantai Gading. Jadi meskipun meninggalkan Leipzig bukan keputusan yang mudah, Diomande tahu bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak datang 2 kali. Karena Real Madrid bukan sekadar klub baru. Bagi Diomande, Madrid adalah mimpi masa kecil. Dia bahkan sejak kecil mengidolakan Cristiano Ronaldo dan bermimpi suatu hari mengenakan seragam Los Blancos. Sekarang, mimpi tersebut menjadi kenyataan. Tetapi seperti biasa, mimpi bermain di Bernabeu selalu datang bersama tekanan. Kamu boleh menjadi pemain muda. Kamu boleh masih berusia 19 tahun. Tapi ketika klub membayar 125 juta euro untukmu, publik tidak akan peduli dengan umur. Mereka ingin melihat hasil. Mereka ingin melihat gol, assist, dribble, kemenangan, dan yang paling penting, trofi. Itulah harga yang harus dibayar Diomande. Dan Mourinho tentu punya alasan sendiri mengapa dirinya begitu percaya kepada pemain muda ini. Real Madrid sedang membangun proyek baru. Mereka tidak hanya membutuhkan pemain yang hebat hari ini. Mereka membutuhkan pemain yang bisa menjadi pondasi untuk 5, 6, bahkan 8 tahun ke depan. Diomande masuk ke dalam kategori tersebut. Usianya baru 19 tahun. Potensinya masih sangat besar. Dan kalau perkembangannya berjalan sesuai harapan, nilai 125 juta euro yang sekarang terlihat gila bisa saja suatu hari justru dianggap murah. Namun kalau gagal,
situasinya akan berbeda. Nama Diomande akan terus dibandingkan dengan pemain-pemain mahal yang pernah gagal memenuhi ekspektasi. Setiap pertandingan buruk akan menjadi bahan pembicaraan. Setiap kehilangan bola akan disorot. Setiap pertandingan tanpa gol akan menimbulkan pertanyaan. Apakah Madrid membayar terlalu mahal? Apakah Diomande terlalu cepat naik level? Apakah dia memang layak mendapatkan label Galactico? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir pasti akan muncul. Dan satu-satunya cara untuk menjawabnya adalah di lapangan. Untuk musim pertamanya, Diomande tidak harus langsung menjadi Cristiano Ronaldo berikutnya. Dia tidak perlu mencetak 40 gol. Dia juga tidak harus langsung menjadi pemain terbaik di dunia. Yang dibutuhkan adalah perkembangan, lebih pintar dalam mengambil keputusan, lebih aktif tanpa bola, lebih konsisten dalam kombinasi, dan tentu saja tetap mempertahankan senjata utamanya, dribble dan keberanian menghadapi lawan. Kalau Mourinho berhasil mengembangkan semua aspek tersebut, Real Madrid mungkin saja baru saja menemukan salah satu winger terbaik untuk satu dekade ke depan. Karena 125 juta euro bukan hanya harga seorang pemain. Itu adalah taruhan terhadap masa depan. Dan sekarang, seluruh mata Santiago Bernabeu akan tertuju kepada seorang pemuda berusia 19 tahun dari Pantai Gading, Yann Diomande. Dulu dia hanya bermimpi memakai seragam Real Madrid. Sekarang dia benar-benar memakainya. Tetapi mimpi tersebut sudah selesai. Karena mulai hari ini, tugas sebenarnya baru dimulai. Dia harus membuktikan bahwa Real Madrid tidak salah memilihnya. Dan yang paling penting, dia harus membuktikan bahwa 125 juta euro itu bukan harga untuk sebuah mimpi, melainkan investasi untuk lahirnya bintang baru Los Blancos.